Assalamualaikum sahabat Chef Hari TV dimanapun berada. Di program Ruang Karya yang kedua di Chef Hari TV akan mengadakan liputan nih kepada produk Bolen Premium yaitu Nyemil Sari yang ada di Sidoarjo. Kali ini akan mengupas tuntas perjalanan usaha Nyemil Sari. Mau tahu video selengkapnya? Selamat datang di Ruang Karya Chef Hari TV. Assalamualaikum sahabat Chef Hari TV dimanapun berada. Alhamdulillah sekali kali ini acara yang dimiliki oleh Chef Hari TV yaitu Ruang Karya. Nah, di video kali ini Ruang Karya di sesi kedua bersama milik dari Nyemil Sari, Ibu Elsa. Silahkan Ibu Elsa untuk memperkenalkan diri kepada sahabat kuliner atau sahabat Chef Hari TV dimanapun berada. Silahkan Ibu Elsa. Ya, selamat siang. Saya Elsa, pemilik dari Nyemil Sari Bolen Premium. Senang berkenalan dengan sahabat semuanya dimanapun berada. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya ada di Sidoarjo ini dari tahun 96. Sudah lama sekali sih, dari masih kuliah dulu ya. Kuliah di mana dulu, Mbak Elsa? Di UNER. Oh, Di ngambil UNER. jurusan apa waktu itu? Ekonomi. Tapi cocok nyasarnya masih ya. ya. Nggih. Mengutak-ngutik jualannya sendiri. Ya memang melenceng mungkin ya dari apa yang sudah saya pelajari, karena dulu memang detailnya di pajak, tapi ternyata saya mungkin passionnya belum ketemu. Betul, kalau di betul, situ ya. passionnya belum ketemu ya, akhirnya ya memang ada di sini gitu. Memang dulu kerja kantoran Di Surabaya. terakhir di sini di perusahaan Jepang ini, PMA Jepang. Oke. Alter Trade Indonesia itu waktu anak saya yang kedua lahir. Kira-kira resign itu tahun 2000. Trial, suka bikin makanan karena anak-anak kan sekolah daring. Sekolah daring tidak boleh keluar kemana-mana juga. Akhirnya ya harus membuat makanan sendiri. Awal-awal bikin bolen itu saya yang biasa aja, bukan dengan bahan kualitas yang tinggi seperti sekarang, bukan yang grade A maksudnya. Ya, paham. Saya bikinnya yang standar aja, yang standar. Terus ya sebenarnya enak gitu. Cuman kalau dibandingin, maksudnya capeknya sama, waktunya sama gitu. Bolen itu lama gitu. Betul. Bolen itu kan digulung satu-satu ya. Ya. Nah, kalau misalnya kue, cake itu kan istilahnya diubel-ubel aja sih, jadi satu di mixer selesai gitu. Ya, Kalau langsung bolen itu lama. ada proses khusus ya, Bu ya. Bolen itu lama. Jadi kita dari bikin adonannya ditimbangi dulu satu-satu biar nggak terlalu pincang besar kecilnya. Oke. Gitu. Terus baru kita isi ya, mau isi pisang, coklat apa. Nah, kalau kenapa saya bilang premium, karena Nyemil Sari memang pakai bahan grade A. Sebenarnya Nyemil Sari itu cari namanya sedikit cari yang sederhana. Gampang diingat. Betul, sebenarnya Sari itu belakang nama saya sendiri. Saya tidak ngambil itu dari Kartika Sari, saya tidak ngambil dari Prima Sari, tidak. Saya itu memang nama saya belakangnya Fatma Sari gitu loh. Jadi saya itu nggak mengambil. Nah, kalau nyemil itu memang ini kan hanya makanan ringan istilahnya, betul. Yang saya jual adalah sesuatu yang untuk kita menghabiskan waktu aja, spend time aja gitu. Nah, jadi makanya saya cari yang enteng, yang istilahnya orang gampang mengingat. Betul. Bahwasanya ini tuh jajanan gitu loh, bukan makanan berat. Utama ya. Betul gitu. Seperti itu. Jadi makanya namanya seperti itu aja. Nah, nggak sulit-sulit. Memang Nyemil Sari itu kan ada karena pandemi. Saya jujur kan tadi saya cerita itu ada karena pandemi. Justru hidup dari pandemi ya. Betul, hidupnya itu karena pandemi. Di 2020 sekitaran bulan Oktober itu baru saya bikin bolen ini ceritanya dengan beberapa trial resep. Saya nggak kursus, kalau boleh saya cerita. Saya nggak kursus spesialis bolen, nggak. Karena pandemi kan memang kursusnya semua online. Saya itu paling malas kursus online. Jujur, saya tuh paling senang orang yang memang kursusnya offline. Saya bisa nanya, saya bisa lihat. Langsung ya? Betul. Jadi
kadang-kadang pun saya kursus itu mahal ya kalau offline memang, apalagi kalau yang ngajar itu memang chef, dia punya tarif sendiri. Nah, selama pandemi kursusnya semua online, saya nggak tertarik. Jadi saya lebih tertarik belajarnya itu resep mentah saja gitu. Kalau saya kurang, saya belajar dari YouTube. Ya, jujur iya. Tapi resep ini saya dapatkan dari beberapa resep, bukan satu. Jadi kombinasi ya. Betul. Makanya saya bilang saya tidak terlalu khawatir karena apa? Ini resep saya sendiri. Betul. Dengan beberapa trial yang saya lakukan, dengan beberapa resep yang saya mix sampai dengan ketemu ini, ya sudah saya nggak ganti. Gitu. Mungkin ada 10 kalian saya ganti, dengan percobaannya ya orang rumah sendiri yang makan. Ya. Gitu. Mungkin proses ya, Bu. Proses itu benar-benar trial error atau gitu itu. Jadi dari lingkungan keluarga dulu untuk diincip seperti apa kualitas yang kita buat, apa mungkin masukan dari anak, mungkin dari bapak itu akan menjadi sesempurna sekarang. Nyemil Sari itu awal berdiri 1, 2, saya nggak pernah nolak pesanan karena memang awal-awal itu kan itu hanya menghabiskan waktu saya. Jadi benar. Jadi saya itu istilahnya apa ya? Ya benar harus dimulai dulu. Masa orang pesan 1 terus ditolak. Padahal di awal saya bikin bolen itu kan oven saya listrik. Oven saya listrik. Tapi saya nggak mikir ke situ. Maksudnya begini ya, ketika orang itu pesan 1, padahal 1 resep itu kan jadi 2 sebenarnya. Oke, saya tawarkan gitu. Ada lebihan 1 box gitu. Jadi ya kita ya kalau misalnya nggak nyampe ke konsumen, ya itu berarti dimakan sendiri. Nggak ada salahnya karena ya memang anak-anak juga belajarnya daring dari rumah. Saya itu sedia makanan apa aja laku. Paham, termasuk gitu kami keluarga. Betul. Iya, mau nyari-nyari. Iya, jadi meskipun ada lebihan apa aja pasti dimakan gitu loh. Jadi kita nggak pernah yang istilahnya nolak konsumen gitu, enggak. Benar-benar mulai dari sedikit demi sedikit ya waktu untuk mengenalkan ke customer juga ya, Bu. Iya. Apakah sebelumnya itu juga mendapatkan masukan dari customer seperti itu atau pure kita untuk menjemput bola untuk menanyakan langsung ke teman-teman customer seperti itu? Maksudnya produk ini layak, enak atau enggak gitu ya? Jadi awal beli itu memang yang dijual ada bolen yang super, Pak. Saya itu punya 2 produk. Jadi Nyemil Sari ini kan premium yang ini yang sekarang. Ada satu lagi yang super. Super itu harganya di bawahnya. Nah, super itu harganya di bawahnya. Awal jualan memang seperti itu dengan kemasan Mika Brownies ya. Dengan kemasan Mika Brownies yang kaca itu dengan ditempel stiker, begitu aja. Oh, sebelumnya ini Betul, sebelumnya ini itu saya jualan super. Setelah itu super naik lagi dengan box karton, tapi tetap saya beli, bukan saya nyetok. Nah, begitu lahir premium, itu boxnya juga saya beli. Kendalanya adalah saat box itu tidak ada di toko. Karena biasanya saya pakai merah, misalnya ready di toko warna hijau. Nah, itu jadi masalah nanti. Betul. Nah, tapi tetap mau nggak mau ukurannya sudah ikut itu kan, gitu. Akhirnya saya bilang terus terang sama konsumen, boxnya nggak ada, habis. Begitu. Konsumen saya alhamdulillah menerima ya, karena memang rasanya kan tidak berubah. Keuntungan yang paling ini adalah ketika saya ikut UKM di tahun 2020 November itu, tergabung di UKM Candi, kemudian ternyata UKM itu ada perizinannya. Baru tahu. Jadi saya itu nggak pernah tahu bahwasanya UKM itu ada perizinannya dan lain-lain. Dibantu dengan salah satu pengurus UKM Candi, alhamdulillah saya dibuatkan semuanya perizinan itu sampai selesai. Ganti Mbak, dia bilang gitu. Padahal sebenarnya kulitnya sama dengan yang coklat. Tapi ketika kita bikin varian itu benar-benar yang beda, baru itu benar-benar keluar keluar perbedaannya mungkin gitu. Nyemil Sari itu awalnya kan memang tidak tahu kalau ada izin ya. Izin usaha aja belum tahu. Jadi ternyata di UMKM itu ada yang namanya nomor induk berusaha NIB, ada IUMK, dan itu saya juga baru tahu gitu. Setelah itu saya nanya kan waktu itu sama anggota pengurus Candi, gimana kalau misalnya saya mau nitip ke toko, karena cita-citanya waktu itu seperti itu. Saya belum tahu bagaimana saya belum tahu bagaimana saya jualan sendiri, saya belum tahu.
Terus apa namanya, beliaunya ngomong, oh harus pakai PIRT Bu. Oke, ngurus PIRT bagaimana? Prosesnya ada tuh dari puskesmas ke dinas kesehatan ya. Rekomendasi dari puskesmas ya. Betul, dari dinas kesehatan akhirnya prosesnya. Terus sudah PIRT, alhamdulillah Nyemil Sari lengkap dengan izin dinas kesehatan sudah ada. Selanjutnya adalah merek. Itu. Merek. Jadi awalnya itu saya juga tidak tahu kalau merek itu juga sampai sedetil itu. Akhirnya saya itu ke Disperindak. Ke Disperindak nanya bagaimana cara ngurus merek. Ternyata UMKM itu ada fasilitas. Betul. Ada fasilitas lebih murah. Jadi hanya 500.000. Iya. Ya, sudah saya urus langsung di bulan November itu. Belum ada yang pakai itu? Belum. Alhamdulillah. Jadi langsung bisa masuk. Kalau kita belum bisa masuk kan berarti memang sudah dipakai orang. Betul. Jadi alhamdulillah sudah bisa masuk. Cuman mungkin memang prosesnya yang lama kalau merek. Iya, 2 tahun kalau nggak salah baru keluar. Tapi setelah masuk tanpa sanggahan dari pihak Kemenkumham itu sudah aman sebenarnya. Betul. Ya begitu. Akhirnya merek sudah. Terus kemarin ternyata saya dimasukkan di grup untuk sosialisasi halal yang sama jenengan itu saya kan. Nah itu pun juga saya tidak tahu juga bahwasanya kita bisa dapat fasilitas gratis gitu. Jadi alhamdulillah sampai dengan audit selesai gratis, itu tidak ada biaya apapun. Alhamdulillah. Jadi saya itu dari awal Nyemil Sari ada sampai dengan sekarang alhamdulillah saya ketemu orang-orang baik, salah satunya panjenengan. Begitu. Jadi memang kita itu komunitas itu penting ya. Komunitas itu penting. Dari yang tidak tahu apa-apa sampai dengan sekarang. Iya, sampai dengan tahu itu. Bagi sahabat Chef Hari TV, kaitannya sama Nyemil Sari sudah dijelaskan semua, kaitannya juga mulai dari suatu usaha itu fondasi perizinannya itu harus kuat, betul. Makanan sendiri itu juga sebenarnya dari pemerintah itu pure membantu ya, membantu apalagi komunitas. Komunitas itu adalah jembatan bagi pemerintah dan pengusaha untuk menyampaikan apa sih yang menjadi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah termasuk merek, PIRT, kemudian apalagi sampai BPOM ya. Itu yang untuk level yang lebih tinggi seperti itu. Produknya Nyemil Sari salah satunya ini ada smoked beef and cheese. Monggo, sebenarnya saya maunya dicoba dulu ya. Silakan. Jadi biar tahu ini produknya Nyemil Sari yang smoked beef and cheese. Ini smoked beef and cheese ya? Iya, dalamnya. Jadi maksudnya itu biar tahu rasanya gitu ya pemirsa. Jadi ini yang pembeda dari produk-produk lain yang ada di pasaran. Nyemil Sari itu ada sesuatu yang unik, yaitu smoked beef and cheese seperti itu. Dan ini bukan pastry. Oh, bukan pastry ya? Bukan pastry. Kalau bolen kebanyakan terbuat dari pastry ya. Iya, betul. Nah, tapi ini bukan. Terus itu ya? Betul. Ini bukan. Dia punya layer. Iya. Homemade sendiri ya? Betul. Jadi itu saya bikin sendiri. Maksudnya memang kita bikin. Jadi bukan adonan pastry apa itu coarse fat yang kita oles. Bukan. Jadi ini kita pakai adonan 2 macam. Jadi aromanya enak sekali. Ya, karena ini butternya memang butter import. Nah, ini produk-produk bagi yang menjadi customer dari Nyemil Sari akan semakin percaya bahwa produk-produk Nyemil Sari itu menggunakan produk-produk bahan-bahan yang sangat terpilih ya Ibu Elsa ya. Termasuk apalagi untuk isiannya ada pastel. Oh, ada pastel. Pastel itu ada pastel keju ya. Jadi pastel keju itu dalamnya adalah rogut. Sebenarnya biasalah rogut itu dalamnya kan wortel, kentang, ya kan, ayam gitu paling. Tapi punya saya ada jagung manis, ada jamurnya gitu, ada ayamnya, ada telurnya, dan telurnya itu mungkin lebih banyak dari yang lain ya ukurannya gitu. Biasanya cuman syarat. Betul. Jadi kalau 1/8 mungkin ya, 1/8 karena itu tipis kan ya. Cuman ya, kalau ini jadi memang banyak, jadi beda. Terus ada kejunya juga yang dipotong-potong begitu. Kebetulan memang Nyemil Sari punya ini beberapa varian karena dulu memang dia bukan arahnya ke bolen gitu. Berjalannya dengan waktu yang ternyata yang bisa di-upgrade ke premium. Tapi pastel pun ya akhirnya pembelinya ya mengikuti itu. Mengikuti juga akhirnya ya. Mengikuti. Dari price atau dengan isian yang spesial itu membuat harga dari itu juga bisa upgrade ya Mbak? Bisa upgrade. Seperti itu. Iya.
itu? Kalau untuk sekarang sebenarnya saya pengen punya satu counter khusus, maksudnya gini, karena kita masih di rumah dengan tempat yang terbatas, dengan pegawai yang terbatas, ada keinginan untuk nambah pegawai. Dengan begitu kan saya harus terdongkrak untuk jual lebih banyak ya. Pasti. Nah, kalau saya nggak ada pegawai lebih banyak dan nggak nambah pegawai, akhirnya saya standarnya di situ-situ aja. Gitu. Itu yang mau saya dongkrak. Kebetulan sekarang sudah jadi anggotanya Active Selling dari Kementerian Informatika, Kominfo. Jadi dari itu kan kebetulan itu diadakan untuk Active Selling. Active Selling itu kan anggota di dalamnya, Pak. Nah, kebetulan jadi kita harus jualan di marketplace. Nah, kalau saya jualan di marketplace berarti saya harus nambah pegawai karena harus ready stock. Betul. Nah, kendalanya kalau pegawai itu kadang-kadang kemarin itu pegawai saya kan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ada dua pilihan, ngurus rumah dan bekerja. Nah, itu ya jadi kan? problem Itu solving ada, ya? Betul. Dan itu kita nggak bisa menyalahkan 100%. Iya, betul. Saya sudah ajari, kan memang butuh waktu ngajari. Bikin ini gulung satu-satu itu proses. Betul. Nggak bisa sehari 2 hari, minimal 1 minggu. Minimal itu 1 minggu. Itu pun kalau orangnya sudah punya basic di kue, paling nggak dia tahu, oh caranya seperti ini, oh seperti ini gitu. Nah itu akhirnya berat di rumah. Pasti. Keluarlah, ya kan, cari lagi gitu. Nah itu kendala dari operasional tuh yang menjadi masalah pelik ya, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Apalagi yang menjadi masalah itu udah lama, udah pinter, tahu-tahu ada masalah. Itu juga benar-benar harus dipikirkan solusinya untuk ke depan seperti itu. Ya saya harapkan dengan staf yang sekarang Nyemil Sari semakin solid, pastinya banyak sekali pesanan-pesanan yang masuk ke Nyemil Sari seperti itu. Karena Nyemil Sari sekarang kan masih made by order. Kita tidak ready stock. Jadi orang kalau mau pesan langsung bisa dikerjakan asalkan hari itu tidak full pesanan ya. Tapi kalau hari itu memang pesanannya sudah banyak, saya terpaksa harus nolak gitu. Dan itu sering terjadi. Beberapa kali terjadi, tapi dan ada juga yang akhirnya harus pending. Maksudnya yang kalau tidak urgent ya, tidak untuk acara. Iya, waiting list. Kadang-kadang saya juga nggak enak, tapi alhamdulillah customer-nya Nyemil Sari itu baik-baik semua. itu aneh itu, rezeki itu. Iya, jadi saya itu punya customer itu loyal, Pak. Alhamdulillah. Customer-nya itu loyal semua. Sampai kadang itu sudah nggak apa-apa, nanti sebisanya aja gitu. Itu customer loyal. Customer loyal. Bisa disampaikan bagi teman-teman yang menjadi customer loyal, apa yang bisa diucapkan dari Mbak Elsa kepada beliau-beliaunya itu? Saya mengucapkan terima kasih banyak karena customer loyalnya Nyemil Sari ini adalah apa ya, spesial. Repeat ordernya setiap minggu. Masya Allah. Gitu. Repeat ordernya setiap minggu dan itu nggak pernah putus gitu. Sampai kadang mau bawain anaknya, bawain saudaranya, mau dioleh-oleh juga ya. Jadi itu ada rasa bangga ya ketika memberi. Pas Lebaran pun begitu. Jadi itu dijadiin hampers gitu. Sekarang pun dijadiin apa ya istilahnya bingkisan, jadi untuk acara-acara tertentu. Karena kemasan gitu. juga bagus ya. Jadi ada rasa apa ya, mungkin yang bikin ini juga seneng gitu loh, maksudnya nggak sia-sia ya gitu. Nggak sia-sia. Ketika mereka juga bangga memberikan, saya juga bangga untuk membuat. Betul. Gitu kan. Saya ada rasa bangga untuk membuat. Dan itu prosesnya juga nggak gampang gitu loh. Saya itu tadi bilang kan ketemu orang-orang yang baik. Mau ngasih masukan, mau ngasih ide kan gitu ya. Kadang-kadang pun kita kalau ngobrol jangan lupa, seperti ini kan sudah ada pegawai, jangan lupa dikontrol gitu kan gitu. Kadang-kadang seperti itu. Dan yang paling ini tuh customer ketika dia bangga beli, Pak, dia itu tidak segan untuk mempromosikan kembali. Itu yang mahal, marketing berjalan. Sampai saya punya banyak video di IG-nya Nyemil Sari itu dari mereka. Sebagian ya? Iya, sebagian itu dari mereka. Padahal mereka beli. Mungkin orang pikir saya endorse, padahal saya nggak endorse. Mungkin dengan realita apa ya istilahnya, perkembangan zaman sekarang tuh makanan yang mempunyai kualitas bagus tuh dengan sendirinya kali ya. Iya. Orang itu langsung memberikan semacam review kali ya. Tanpa kita minta. Betul, Masya tanpa Allah. Kita minta. Jadi kadang-kadang itu sampai dengan bangganya dia ngomong ke teman-temannya bahwasanya aku tuh loh sudah makan ini gitu. Istilahnya itu seperti itu. Akhirnya berjalan dengan waktu dari teman ke teman, dari teman ke teman seperti itu.
Jadi kan sekarang ini istilahnya pandemi. Iya. Nyemil Sari bisa bertahan mungkin ya ini karena apa? Salah satunya adalah makanan yang berkualitas. Nah, makanan Kita berkualitas. itu sekarang istilahnya butuh imun booster gitu kan. Kalau saya bilang imun booster saya itu adalah makan yang enak, tidur yang nyenyak, sholat yang banyak, selesai gitu imun booster saya. Jadi saya nggak terlalu yang sebenarnya sih nggak terlalu yang apa-apa dan bagaimana, enggak gitu. Vitamin itu ada, tapi saya jarang minum gitu. Memang iya, saya itu lebih senang membahagiakan diri saya sendiri. Ketika orang makan sesuatu yang enak, itu ada rasa puas, ada rasa bangga di dalamnya. Nah, kalau kita sudah bangga seperti itu kan akhirnya seneng ya Pak. Betul. Ya, seneng gitu. Jadi imun naik sendiri. Iya gitu, seneng gitu, akhirnya puas. Terus kita beli sesuatu itu nggak sia-sia ngeluarin uang. Untuk teman-teman pelaku UKM yang baru memulai usaha, saran saya begini, lakukan apa yang bisa dilakukan dulu. Jangan pernah takut untuk memulai. Betul. Ya. Jadi take action. Betul, take action. Kalau kita tanya mana yang baik, mana yang enak, nggak akan tahu sebelum dicoba. Betul. Gitu loh. Nggak akan tahu itu jalannya sampai di mana. Proses gitu. Dulu. Iya, prosesnya dijalani, disyukuri, dinikmati. Terus kalau misalnya sekarang teman-teman itu punya produk yang kira-kira belum diterima banyak orang, coba di review. Coba dikasih-kasihkan dulu lah maksudnya. Yeah. Bukan untuk mereka beli, maksudnya bukan juga untuk kita memaksa mereka beli, enggak. Minta saran aja gitu. Masukan ya. Iya, ini tuh kurangnya di mana, ini tuh sarannya apa gitu loh. Betul. Terus ikut komunitas. Pasti. Komunitas itu penting karena dengan begitu kita jadi banyak teman kan. Pasti. Kalau kita jual produk yang berkualitas, saya rasa kita itu enggak terlalu sulit lah untuk menjual. Satu lagi kalau kita punya komunitasnya itu enak gitu. Jadi kalau kita ada teman yang sudah mau mereview, apalagi teman itu punya banyak follower ya, istilahnya, nggak perlulah kita endorse, apalagi bayar mahal, artis ya kan, yang tempatnya dia ada di kota sana jauh, kita ada di sini belum tentu laku. Gitu loh. Jadi kita misalnya ada di sini di Sidoarjo ya sudah kita dengan teman-teman kita aja cukup. Dengan begitu naiknya itu step by step. Betul. Memperbaikinya juga nggak terlalu berat gitu. Ya sekarang kita upgrade box aja butuh uang berapa juta coba gitu loh. Kita bisa beli eceran di toko, tapi kendalanya di situ tadi. Kita nggak kesannya itu biasa aja gitu boxnya. Baik sahabat Chef Hari TV dimanapun berada, kali ini kenal lebih dekat dengan salah satunya pelaku usaha di Kecamatan Candi Sidoarjo yaitu Ibu Elsa sebagai owner dari Nyemil Sari. Nah sekarang yang ditunggu-tunggu nih salah satunya adalah untuk mencoba kualitas dari produk Nyemil Sari. Sahabat Chef Hari TV, ini adalah salah satu produk yang menjadi andalannya Bu Elsa yaitu smoked beef cheese yang biasanya Bolen itu identik ya, enggak semua tapi identik dengan pisang dan coklat keju. Nah, kali ini menggunakan smoked beef keju. Nah, saya cobain ya, Bu Elsa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau? Silahkan order di Nyemil Sari. Khususnya di Sidoarjo mungkin Mbak Elsa bisa menceritakan juga kontak-kontak yang bisa dihubungi termasuk apa Instagram atau sosial media dari Nyemil Sari seperti apa? Ada di sini itu smoked beef and cheese dengan harga 70.000, ada beef sausage and cheese, ada chicken and cheese. Ini harganya berbeda-beda. Kalau untuk yang pisang keju coklat ini 55.000, keju lilit, coklat lilit 55.000. Pisang keju atau pisang coklat ini 50 per kotaknya, masing-masing isi 10. Ada beberapa varian baru yang belum saya tulis di sini, tetapi bisa dilihat variannya di Instagram @nyemilsari dan bisa langsung WA di 089676005732. Baik sahabat Chef Hari TV dimanapun berada, terima kasih atas semua waktunya. Jangan lupa terus untuk dukung pelaku-pelaku usaha untuk terus mengembangkan usahanya sehingga mensejahterakan bagi pelaku usaha tersebut. Terima kasih Bu Elsa, semoga semakin sukses. Termasuk UKM tadi juga tentunya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.